Halo dan selamat datang di episode lain di podcast Word and Spirit, tempat kita belajar menjalani hidup yang berakar pada firman dan diberdayakan oleh Roh Kudus. Hari ini kita akan berbicara tentang mengatasi pikiran negatif. Kita akan bersama pendeta senior kita, Pendeta Asis Raijur. Selamat datang, Pendeta. Terima kasih. Pendeta, ada bagian sadar dan bawah sadar dari pikiran kita. Jadi, dari mana pikiran negatif ini berasal? Apakah dari masa lalu, emosi, atau musuh dan keadaan? Dari mana pikiran ini berasal? Pikirkan dengan benar. Jadi, jika kita ingin mengkategorikan atau mengklasifikasikan secara umum dari mana pikiran negatif dapat berasal. Salah satunya tentu saja pemikiran kita sendiri, pola kita sendiri. Pengalaman kita sendiri, informasi masa lalu yang telah kita simpan, menjadi satu sumber dari mana pikiran negatif, ide-ide negatif muncul. Kedua, tentu saja bisa jadi orang yang berbicara kepada kita. Jadi, ada orang-orang di sekitar kita dan jika ada orang yang berpandangan negatif, tentu saja hal-hal yang mereka bagikan akan negatif dan mengecilkan hati, dan seterusnya. Dan yang ketiga tentu saja ada musuh yang akan mencoba untuk mencegat pikiran kita sendiri atau dengan pikiran dan ide yang salah untuk benar-benar menyebabkan kita berdosa atau dengan cara tertentu menyimpang dari rencana dan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Jadi kita mengenali bahwa ada 3 sumber pikiran ini, pikiran negatif, tetapi kita belajar bagaimana menghadapinya dan mengatasi pikiran negatif tersebut. Anda harus belajar untuk melakukan itu. Ya, dan yang paling sering, pendeta, sebagai orang percaya, kita mengenal firman, kita mengucapkan firman, kita menyatakan firman, kita berdiri di atas janji-janjinya, dan kita kuat dalam iman, tetapi terkadang perasaan itu memudar. Dan kemudian, pertanyaannya adalah mengapa semua pikiran negatif ini begitu kuat dan mengapa mereka begitu gigih? Dan bahkan bagi orang percaya yang lahir baru, jadi, apa peran pikiran yang belum diperbarui di sini? Karena kita mengenal firman, kita tahu segalanya, kita menyatakannya, tetapi pikiran-pikiran itu terus-menerus, bukan? Bagaimana kita menghadapinya? Ya, jadi menurut saya, ini adalah kenyataan yang kita lihat dalam kitab suci, dan kita dapat merujuk pada 2 contoh yang saya pikirkan. Salah satunya adalah tentang Abraham sendiri yang merupakan bapa iman. Maksud saya, dia memulai dengan hebat. Anda tahu, Tuhan berkata, bangunlah dan pergilah, Abraham. Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Petik 2. Dia menaati Tuhan. Titik. Jadi, dia memulai perjalanan imannya dengan sangat baik. Namun, 15 tahun dalam perjalanan imannya, kita membaca sebuah kisah di Kejadian 15 dan dia benar-benar putus asa. Maksud saya, dia memulai dengan iman, tetapi dia putus asa. Dan jelas, 15 tahun adalah waktu yang lama untuk menunggu janji itu digenapi. Dan dia benar-benar putus asa, dan dia berbicara kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana dengan janji yang telah Engkau sampaikan kepadaku? Maksud saya, bagaimana itu akan digenapi? Seperti, dia benar-benar berdialog dengan Tuhan. Dan sangat menarik untuk melihat apa yang Tuhan lakukan di sana. Tahukah Anda, Tuhan berkata kepada Abraham, keluarlah suatu malam. Dia membawanya keluar dari tempatnya dan berkata, Abraham, lihatlah ke langit. Apakah kamu melihat semua bintang ini? Dapatkah kamu menghitungnya? Petik 2. Lalu Tuhan berkata, Abraham, sebanyak itulah janjiku kepadamu. Jadi, untuk menjelaskannya dengan cepat, Anda tahu, Tuhan menyegarkan kembali janjinya dalam benaknya. Dan pada dasarnya dia melukiskan gambaran janjinya dalam benak Abraham dengan berkata, Abraham, ambillah potret dari apa yang kamu lihat ini, maksudku bintang-bintang, itulah penggenapan janjiku kepadamu. Jadi, menurut saya, salah satu cara untuk membuat diri kita tetap bersemangat adalah dengan terus menyegarkan kembali dalam benak kita seperti apa penggenapan janji ini dalam hidup kita saat kita melakukan perjalanan. Benar, jadi, saya memulai dengan iman. Saya melakukan perjalanan ini, menjadi putus asa. Apa yang harus saya lakukan? Segarkan kembali dalam benak Anda. Lukiskan gambaran-gambaran itu dalam benak Anda tentang seperti apa janji itu ketika digenapi. Pada dasarnya, itulah yang Tuhan lakukan untuk Abraham. Anda tahu seperti inilah jadinya jika itu terpenuhi. Anda tahu, hal yang sama yang kita lihat, Anda tahu, sekali lagi, kejadian lain dengan umat Tuhan ketika mereka melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Dia telah memberi mereka firman. Dia telah melakukan semua mukjizat yang menakjubkan bagi mereka. Dia telah membantu mereka menyeberangi Laut Merah, menaklukkan Mesir. Anda tahu, dan mereka telah melihat semua perbekalan yang menakjubkan ini, air dari batu, mana dari surga, burung dan burung puyuh. Mereka telah melihat semuanya. Namun di sepanjang perjalanan, dan mereka cukup dekat dengan janji mereka. Mereka tiba di tepi tanah perjanjian. Dan yang Tuhan katakan sekarang, Anda tahu, pergilah survei tanah itu. Mereka kembali dan 10 dari mereka berkata, hei, ada raksasa di tanah itu. Kita telah sampai sejauh ini, tetapi kita tidak akan masuk. Dan inilah yang terjadi,
mereka berkata, kita seperti belalang di mata mereka. Jadi mereka punya gambaran yang salah, dan Tuhan selalu berkata, itu tanah untukmu, tetapi gambaran dalam pikiran mereka adalah belalang. Namun kemudian kita tahu apa yang dilakukan Yosua dan Kaleb, mereka berkata, raksasa itu seperti roti bagi kita. Jadi mereka punya gambaran yang berbeda, mereka seperti roti bagi kita. Sekali lagi, dengan sangat cepat, Anda tahu, oke, apa yang bisa diambil? Yaitu, gambaran apa yang ada dalam pikiran Anda? Anda tahu, dapatkah Anda melihat janji Tuhan benar-benar digenapi? Seperti apa jadinya jika firman Tuhan benar-benar digenapi dalam hidup Anda? Itulah gambaran yang perlu terus kita lukis di kanvas imajinasi kita, dan itu akan benar-benar membuat kita terus maju, Anda tahu, sehingga kita mengatasi keputusasaan ini. Benar ya, itu sangat kuat untuk membayangkan gambaran yang Tuhan miliki untuk Anda bahkan dalam perjalanan itu. Itu sangat kuat. Pendeta, Anda berbicara tentang 3 area yang berbeda, yaitu tentang bagaimana pikiran negatif ini datang dan seperti yang Anda katakan, satu berasal dari diri kita sendiri, satu mungkin dari orang-orang yang mereka ucapkan dalam hidup kita dan juga musuh. Baiklah, bisakah Anda berbagi beberapa pemikiran tentang proses Alkitabiah untuk menghentikan pikiran negatif agar tidak datang, menetap, dan bertumbuh? Bagaimana proses Alkitabiah untuk menghentikannya? Jadi, ada 2 hal. Pertama, saat saya benar-benar menyadari, pertama-tama kita harus menyadari pikiran negatif itu. Jadi, anggaplah kita menyadari suatu pikiran. Semakin saya tahu itu tidak benar, hal pertama yang harus saya lakukan adalah melawannya dengan kebenaran firman. Benar, itu berarti dalam pikiran saya perlu memunculkan apa yang Alkitab katakan tentang ini. Misalnya, jika saya memiliki pikiran yang berkata, Anda tahu, Tuhan tidak benar-benar tidak senang dengan Anda hari ini. Seperti yang telah kita sebutkan, Tuhan tidak senang. Dia tidak marah dengan Anda. Saya segera perlu memunculkan contoh kitab suci di Efesus 1:4 yang mengatakan, sekarang aku diterima di dalam Dia yang dikasihinya, dan aku dilindungi oleh kasih-Nya. Petik 2. Benar. Jadi, itulah firman yang perlu saya munculkan dalam pikiran saya. Dan yang kedua, yang sangat penting adalah kita perlu mengucapkannya. Kita perlu mengucapkannya. Jadi, mengapa saya perlu mengatakannya? Alasannya sama dengan alasan Yesus perlu mengatakannya, bukan? Dan ketiga kali ketika Yesus dicobai di padang gurun, itu dicatat untuk kita. Ketiga kali itu, ia mengatakan sesuatu. Ia berkata ada tertulis. Jadi, jelaslah ia memunculkan kitab suci dalam pikirannya. Inilah yang dikatakan kitab suci. Lalu, ia mengatakannya. Ia melawan godaan itu. Ia memperhitungkan apa yang musuh sampaikan dengan benar-benar berbicara. Dan ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Anda tahu sekarang, tentu saja kita mungkin berada dalam situasi di mana kita mungkin tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Jika saya sendirian, tentu saja saya dapat mengatakan, Anda tahu, inilah yang dikatakan firman. Saya dapat mengucapkannya dengan lantang dan saya mengucapkannya untuk melawan pikiran negatif itu. Saya mengucapkannya untuk melawan iblis, musuh. Tetapi jika saya berada di tempat di mana ada orang di sekitar saya, setidaknya saya harus memunculkan firman itu dalam pikiran saya. Dan kesempatan pertama yang saya dapatkan untuk berbicara, saya mengucapkannya atau setidaknya saya membisikkannya. Karena yang penting bukanlah volume kata-kata atau suaranya, tetapi fakta bahwa Anda mengucapkannya dengan mulut Anda. Alkitab memberitahu kita, Anda tahu, kita mengambil pedang roh yang merupakan firman Tuhan, bahwa kita harus mengucapkan firman dalam Wahyu pukul 12:11, kita mengalahkan musuh dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Benar. Jadi kita mengikuti Yesus, jadi ini adalah 2 hal yang kita lakukan untuk melawan pikiran negatif. Bawa firman dalam pikiran Anda. Ucapkan firman. Benar. Saya pikir sebagai gereja, kita selalu menekankan pada mengucapkan firman. Bahkan di aplikasi gereja kita memiliki deklarasi A sampai C yang sangat ampuh. Pendeta, seberapa penting Anda menyebutkan pentingnya mengucapkan firman, tetapi jika kita dapat menjelaskannya lebih lanjut, seberapa penting mengucapkan firman Tuhan dengan lantang ketika berhadapan dengan pikiran negatif dan mengganggu? Dan mengapa diam saja tidak selalu cukup? Lihat, karena yang satu itu khususnya, katakanlah Anda tahu pikiran itu datang dari musuh, setan. Benar, setan tidak bisa membaca pikiran saya, dia tidak bisa, dia tidak tahu apa yang terjadi dalam pikiran saya. Ya, jadi dia tidak tahu apakah saya telah menerima pikiran itu, apakah saya menerima kebohongannya, atau apakah saya telah melawannya. Jadi, dia akan terus datang kembali. Jadi, cara Alkitab mengajarkan kita untuk melawan dan seperti yang kita katakan, kita melihat ini dalam contoh Yesus dan juga dalam Efesus 6. Ini adalah bagian dari persenjataan kita, yaitu mengambil pedang roh dan mengucapkan firman. Jadi, pertama, mengapa penting untuk mengucapkan firman? Karena ketika saya mengucapkan firman, saya melawan musuh. Ini seperti saya mengambil pedang dan berkata, ya, iblis, terima ini. Anda memberi saya pikiran negatif, saya memberi Anda pedang roh. Kedua,
kita mengucapkan firman karena itu untuk keuntungan kita sendiri. Benar, Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi, saya perlu firman itu masuk melalui telinga saya. Saya perlu mendengar firman, bukan? Jadi ketika saya mengucapkan firman, saya menguatkan iman saya sendiri dalam firman Tuhan. Dan ketiga, Tuhan mendengar perkataan yang kita ucapkan. Dan Alkitab memberitahu kita dalam Ibrani 3:1 bahwa Yesus adalah Rasul, imam besar pengakuan iman kita. Anda tahu, itu berarti Yesus mendengarkan pengakuan iman kita. Apa yang kita katakan, dan ketika kita mengakui firman, kita mengucapkan firman, kita mencapai kesepakatan. Kita berkata, Yesus, saya berdiri. Saya setuju dengan perkataanmu. Petik 2. Dan dia adalah imam besar pengakuan iman kita. Itu berarti dia mewakili kita yang akan datang di hadapan Bapa atas dasar pengakuan iman kita. Jadi dalam ketiga aspek tersebut, Anda tahu, mengucapkan firman untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif itu sangat penting. Kita perlu melakukan itu, ya, pendeta. Begitu juga pendeta, saya hanya ingin bertanya tentang pertanyaan bagaimana dengan orang percaya yang telah melalui masa-masa kegagalan dan mereka telah kehilangan harapan dan mereka berkata, "Hei, saya telah membaca firman, saya telah mengucapkan firman, saya belum melihat buahnya." Dan mereka putus asa, mereka berada di tempat yang putus asa ini. Bagaimana menurut Anda kita dapat menyemangati mereka, pendeta? Jadi, yang pertama adalah ada sisi praktis, ada sisi spiritual, bukan? Jadi, jika seorang percaya, seperti kita, Anda tahu, kita melihat situasi di mana, Anda tahu, seorang percaya berdiri di atas janji-janji tetapi tidak melihat perubahan, maka saya pikir salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah sisi praktisnya. Apakah mereka melakukan hal-hal yang perlu mereka lakukan? Anda tahu? Misalnya, jika itu terkait keuangan atau pekerjaan atau keluarga atau apapun bidangnya, apakah kita melakukan hal yang benar? Jadi, mengatakan, saya berdiri di atas, adalah satu hal, tetapi apakah kita juga melakukan sisi praktisnya? Karena itu bagian dari tanggung jawab kita, bukan? Jadi, mendapatkan masukan di area itu akan sangat penting, sehingga, ya, Anda mengambil tindakan yang tepat yang perlu Anda ambil. Dan kemudian, yang kedua, teruslah percaya. Benar, Alkitab memanggil kita untuk memiliki ketekunan. Anda tahu, iman ditambah ketekunan, menuntun kita untuk mewarisi janji itu, benar? Ibrani pukul 6:12, melalui iman dan kesabaran kita mewarisi janji itu. Ibrani pukul 10:23, dikatakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Anda tahu, berdirilah, itu memberitahu kita, Anda tahu, untuk terus berbicara, jangan menyerah pada kepercayaan kita karena dia yang beriman, dia yang berjanji itu setia, benar. Jadi, saya mencampur Ibrani pukul 10:23 dan Ibrani pukul 10:35. Kedua kitab suci ini berbicara tentang ini. Ya, benar. Terakhir, pendeta, kebiasaan membangun karakter, membangun bentuk kehidupan kita. Dan itu mendorong kesuksesan, membawa kita ke tempat yang stabilitas. Jadi, bisakah Anda membagikan beberapa ayat Alkitab atau kebiasaan praktis yang membantu orang percaya mengatasi rasa takut, kecemasan, dan kutukan, keputusasaan? Mungkin beberapa ayat Alkitab atau kebiasaan praktis yang berhasil bagi Anda dan juga dapat membantu audiens kita. Saya rasa salah satu hal yang sangat membantu saya secara pribadi adalah, Anda tahu, mengucapkan firman Tuhan. Jadi, khususnya di masa-masa awal saya mendisiplinkan diri dengan meluangkan waktu tertentu setiap hari, sekitar 20 menit hingga setengah jam, hanya berbicara dari A sampai Z. Itulah sebabnya aplikasi gereja ini ada karena saya sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Saya hanya membaca A sampai Z, hanya mengucapkan apapun yang dikatakan firman Tuhan. Jadi, itu bagian dari waktu renungan saya, bukan? Saya sengaja melakukannya selama 20 menit, yang akan menjadi bagian dari apa yang saya lakukan setiap hari, membaca A sampai Z, hanya mengatakan siapa saya di dalam Kristus, otoritas saya, Tuhan menjawab doa, ini adalah posisi saya di hadapan Tuhan, A sampai Z, saya melakukannya setiap hari, bukan? Ya, mungkin Anda tahu, saya mungkin melewatkan satu hari, tetapi itu hanya disiplin saya. Jadi bagi saya, hal itu sangat membantu saya karena setelah beberapa waktu melakukan hal itu menjadi milik saya. Hal itu mengubah pola pikir saya, bukan? Bisa dibilang hal itu mengubah otak saya, bukan? Karena otak kita hanyalah sebuah jaringan, bukan? Anda dapat mengubahnya sesuka hati. Dan semakin Anda mengulang sesuatu, seperti itulah proses berpikir Anda, otak Anda yang terprogram, pola Anda akan terbentuk. Jadi dengan saya membuat pernyataan firman Tuhan ini setiap hari selama waktu istirahat, hal itu menjadi pemikiran normal saya. Bukan, bahwa dalam situasi apapun, pikiran negatif, pikiran yang mengecilkan hati, seseorang mengatakan sesuatu, seseorang menuduh saya tentang apapun, respons pertama saya adalah, apa yang Alkitab katakan? Benar, karena saya menjadikan ini sebagai praktik saya. Hal penting lainnya adalah meditasi dalam firman Tuhan, di mana saya akan secara intens, selain benar-benar mengucapkan firman,
saya akan terus-menerus kembali ke kitab suci ini dan merenungkan kitab suci ini, dan itulah pembaruan pikiran. Benar, jadi, Alkitab memberitahu kita, Anda tahu, sebagai orang percaya kita dilahirkan kembali. Namun, Roma 12 ayat 2 memberitahu kita bahwa kita perlu memperbarui pikiran kita. Itu berarti Anda dapat menggunakan kata memprogram ulang pikiran kita. Jadi, kita memiliki pola pikir tertentu. Kita perlu menyingkirkan pola pikir negatif tersebut. Maksud saya, memperbarui pikiran kita dan salah satu cara kita memperbarui pikiran kita adalah melalui meditasi dalam firman Tuhan. Jadi, kedua hal ini sangat membantu saya. Dan yang ketiga adalah bertindak sesuai dengan ini. Benar, jadi, mengatakan saya mempercayainya adalah satu hal, tetapi bertindaklah sesuai dengan ini. Anda mempercayainya dan bertindaklah sesuai dengan itu. Bertindaklah melawan rasa takut Anda. Bertindaklah melawan kutukan. Bertindaklah melawan tuduhan. Anda tahu, bersikaplah berani. Lakukan hal-hal yang menurut tuduhan tidak dapat Anda lakukan. Lakukanlah hal-hal yang menurut kutukan tidak dapat Anda lakukan. Lakukanlah saja, bertindaklah melawan, dan Anda membungkam suara musuh. Ya, terima kasih banyak, pendeta, sungguh luar biasa. Terima kasih telah membagikan isi hati Anda kepada kami. Dan terima kasih kepada semua orang yang telah bergabung dengan kami di podcast ini. Jika Anda diberkati, luangkan waktu sejenak dan tulis surat kepada kami. Tulis komentar di bawah dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin mendapat manfaat dari video ini. Bergabunglah dengan kami minggu depan untuk membahas pola pikir. Semoga minggu depan Anda menyenangkan. Tuhan memberkati Anda.